Nah, kan udah apa namanya menikah sama orang Nepal ya. Untuk Mm-mm. apa namanya beradaptasi dengan keluarga Mm-mm. anggota Mm-mm. keluarga orang Nepal tuh kayak Mm-mm. gimana sih? Mm-mm. Kakak kan kamu juga punya kakak punya Mm-mm. adik kan? Mm-mm. Itu Mm-mm. mereka tuh tipenya sama nggak sih? Apa karakter Beda segala semua. macamnya kebiasaannya? Beda semua, beda semua. Udah semua. Oh, Yang bener-bener semua kepo nggak sih? Gue pengen tahu orang Nepal tuh beda. kepo banget nggak sih kayak orang Indo? Ups. Gimana ya? Kepo, tapi keponya biasa aja. Keponya tuh lebih kayak ke dia kondisinya sehat nggak gitu gitu loh teh, kayak Oh, cuma nanya kabar gitu. Setahu aku sih, masih aku nggak oke tahu ya. lah ya. Aku kan nggak tahu teh, nggak ngerti bahasanya mereka. Bodohnya. Cuman ya Tahu sama sih bodoh istilahnya. bisa. Tapi kalau kata suami sih ya sama gitu, kayak ya kalau di society sih, bukan di keluarga society. Nah itu iya katanya agak-agak mirip gitu. Cuman kalau di keluarga sih solid sih Oh, gitu. Saling bantu kalau ada apa-apa gitu. bagus Ya lah. kayak sekarang ini Soalnya aja, kalau ini kan kayak anak-anak kan lagi nggak sama aku, lagi nggak sama kita nih, lagi nggak sama orang tuanya ini, akhirnya sama salah satu adiknya Pradip yang tadinya ke Nepal itu kayak cuman mau liburan, akhirnya lockdown dan dia stuck di sana, ya udah dia nikah. Terus akhirnya jadi ya udah anak-anak kita juga jadi ada omnya lah seenggaknya di sana, dan iya, tantenya yang iya, baru gitu. iya. Bisanya gitu sih. Jarang ada kayak kepo-kepo gosip-gosip. Kalau di keluarga kecil, halo, salam kenal, Itu salam kenal Anita, Anita. itu temanku Esai. Oh iya, halo Ya, Anita, salam ini kenal. Anita ini sama-sama orang Indonesia, orang Sunda Oh, bahkan orang oh, Bandung. oh. Enggak, maksudnya Kumaha Anitanya Mang orang teh, Jakarta. orang Jakarta. Oh, salah. Kira orang Bandung, udah tenang aja. Aduh. Nah, buat Hmm, yang mungkin pengen hmm, punya pacar atau suami berkebangsaan Nepal kayak lo gitu ya, hmm. ada nggak sih tips-tips atau kiat-kiat untuk mendekati Pertama, cowok Nepal? jangan. Kacau. Lu udah nggak Kalau berani di duta pariwisata, ini duta Macomblang juga nggak bisa gitu. Kalau mau jalan-jalan aja ke Everest itu indah banget. Terus negaranya juga peaceful banget. Itu makanannya juga oke lah. Makanannya kita orang Indonesia yang suka pedas itu oke. Kalau ke Nepal itu jangan khawatir, pasti ada makan. Cuman ya hati-hati, jangan jangan makan di pinggir jalan juga gitu kan, maksudnya. Karena kan ya kotor gitu kan. Bener. Iya, hati-hati aja gitu. Terus apalagi ya, kalau misalnya orang Nepal sih, tergantung ya gimana ya, klop-klopan gitu loh teh gitu. Iya Iya sih, nggak sih? bener. Mm-mm, Bener. mm-mm. Kalau aku mau bilang jangan, jangan. Ya maksudnya kalau gimana ya, lebih baik kalaupun misalnya sama orang Nepal gitu dicek dulu. Bukan dicek, maksudnya backgroundnya tuh Backgroundnya. mereka seperti apa, dari keluarganya seperti apa. Kalau aku kan agak-agak shock juga gitu kan. Kayak misalnya aku harus meninggalkan kehidupan aku yang sebelumnya dan akhirnya masuk ke kehidupan yang baru, dan aku harus mengikuti lifestyle dan kehidupan itu kayak gimana. Dia ngerasain lah yang dulu kayak di Indo biasa pakai mobil kemana-mana gitu kan. Kayak udahlah enak, kemana-mana ada gitu kan, terus mobil Hmm. ada, supir ada, mbak ada gitu kan, Di semua ada. Indonesia mah gampang aja ya, sekedar tolong dong, Gitu. boleh dong kesini. Nah, begitu di Nepal itu harus adaptasi lagi gitu kan. Walaupun Pradip dan keluarganya termasuknya keluarga yang lumayan berada, tapi tetap aja dari segi apa ya, em, majunya negara Nepal pun masih jauh terbelakang dari Indonesia gitu. Jadi ya kita harus adaptasi, pintar-pintar adaptasi aja. Aku shock juga gitu. Aku shock juga awal-awal Jadi, gitu. wow. Gitu. Jadi benar-benar kayak lifestyle-nya ya harus kalau ya persiapan diri aja, persiapan. Kalau misalnya orang Nepalnya sendiri sih memang mereka baik-baik gitu. Mereka Tapi baik-baik, menghargai perempuan juga gitu. oke. Tapi banyak gak sih orang Muslimnya di Nepal? Ada sebagian, aku lihat beberapa masjid. Waktu itu ada juga kok, aku sempat dari pas arrive di apa tuh namanya, Tribhuvan itu di airportnya, ada juga orang Indonesia yang
yang nikah sama orang Nepal juga, cuman dia memang beda kota gitu. Dari mana ya dia? Dari Jambi ke Jember gitu, nggak tahu deh. Nah, udah, kamu gitu. Kan pernah tinggal di Nepal ya waktu itu. Ada nggak makanan favorit khas Nepal? Kayak gimana coba? Momo, siomay. Ah? Momo. Momo Namanya tuh Momo. kayak Jadi dumpling, kayak siomay gitu. dumpling, iya kayak Oh ya, kayak somai. gimana bentuknya? Enak banget. Kayak somai gitu. kayak dumpling aja. Pakai Gimana ya bumbu bentuknya kacang gitu? Bumbunya bumbu tomat. Bumbu tomat, ada bumbu kacangnya juga. Terus apa lagi ya? Terus di Nepal itu kan nggak beef, nggak boleh dimakan, nggak boleh karena Hindu ya mayoritas ya. Jadi jadi di sana itu yang populer buffalo, dan lumayan sih enak. Buffalo. Jadi kerbau. Wow. Memang beda gitu. Rasanya beda juga. Cuman ya di sana kalau keluarga aku itu kalau waktu itu sebelum pindah ke rumah mertua ya, sebelum pindah ke rumah keluarga gitu. Waktu kita tinggal sendiri sih, waktu di Pokhara dan di Toka ya kita makannya daging. Cuma begitu kita pindah ke rumahnya keluarga, rumah keluarga yang besar, kita tetap makannya tetap ini ya harus vegetarian kan. Jadi telur pun enggak gitu ya, adaptasi sih. Tapi tetap kalau suami kan nggak bisa tuh, nggak makan daging. Dia kayak kita makan keluar. Begitu di luar makan. Kalau suami kamu kalau keluar dari Nepal tuh kayak freedom gitu ya. Iya. banget itu banget itu. Tapi kamu diajarin ya dia juga kangen sama mertua? Diajarin tapi nggak bisa. Diajarin masak, diajarin calistung pakai bahasa Nepal. Gak bisa tuh, nggak tahu. Atau memang enggak? Bahasa Sanskertanya itu loh, Sanskertanya itu agak susah dibacanya gitu. Makanan tradisional Nepal apa? Momo, ada momo. Momo tuh dumpling, itu nomor satunya sih kalau menurut aku. Di mana-mana itu terkenal, walaupun kalau kita ke restoran Nepal di Australia atau dimanapun itu momo sih tetap. Terus ada chow mein itu ya kayak chow mein itu apa ya? Mie goreng juga, tapi rasanya memang beda. Terus kayak chicken chili chicken, terus gitu tas itu di Nepal. Jadi dagingnya daging buffalo karena kan nggak boleh beef. Terus udah gitu nanti dia di fried, terus sama ada rice puff. Jadi kita makannya nggak pakai rice beneran gitu, kayak rice puff, kayak sereal. Tapi nggak ada manisnya. Tapi enak sih itu. Terus makanannya juga ada yang namanya Chura itu kayak flatten rice. Ya itu, jadi kadang kita nggak makan nasi yang kayak ditanak gitu, tapi nasinya yang flatten rice. Terus dal batar kari. Anita ini dia tuh suka hiking, say. Wow. Iya, jadi harus ke Annapurna. Dia excited banget kalau ketemu sama cowok Nepal ya. Oh gitu. Baik-baik. Baik-baik. Kalau mereka tuh baik-baik sih cowok Nepal. Sama kayak lo deh. Kayak gitu. Jadi dia anak gunung juga dulunya. Oh ya? Wah, harus nyoba. Harus. Halo Winnie. Apa kabar? Terus ya gitu, kalau kamu menyapa semua orang. Ya ampun, kayak malu-malu, santai aja. Iya, jadi kalau misalnya mau hiking ke Nepal itu yang dipersiapkan itu selain ya fisik itu memang udah harus siap banget tuh, kayak harus olahraga. Tuh kan, karena kan hiking itu kan tuh, baca deh. Iya, ayo pengen ke press. Tapi akunya lagi di sini. Gimana ya nanti kalau kita lagi ke sana. Nah, iya dulu, jadi kalau misalnya ada yang lagi ke Nepal juga kita sering kayak istilahnya ketemu dulu gitu kan. Kayak terus di Nepal pun di Tamel itu daerah turisnya Nepal, dia ada restoran Indo juga. Tapi sotonya jangan dibeli, sotonya nggak enak. Tapi sotonya tuh nggak kayak soto Indonesia. Karena mungkin yang masaknya juga kan orang Indonesia. Jadi di Tamel itu ada restoran Indonesia dan Malaysia itu nyatu. Itu ya gitu. Dia kalau misal mau cek ada ini boleh promosi nggak sih? Ya silakan. Itu ada
dulu suami aku punya account namanya Indo Nepal Travel. Jadi di Instagram itu ada, cuman kita udah lama nggak aktif sih semenjak kami di sini, jadi kan nggak ada yang ngurusin lagi gitu. Jadi kita belum aktifin lagi gitu. Biasanya itu kalau paket turnya itu berapa, Say? Kalau di Wah, tergantung di itu, Nepalnya tergantung. sendiri atau Tergantung. Okay. Tergantung. Kalau misalnya mau ambil yang budget ya nggak terlalu mahal sih, di bawah 10 ada. Oke, itu kita pernah bikin yang kayak grup open trip gitu, malah lebih murah lagi waktu itu. Iya, semakin kayak, banyak ya. Ada kok itu di account-nya, aku udah lupa sih, cuman ya ada lah, nggak terlalu mahal. Kalau misalnya mau ambil yang VVIP yang aku bilang tadi yang pakai helikopter, itu beda lagi ceritanya. Itu bisa 25 juta ke atas mungkin ya. Itu udah waktu itu berapa ya, 150 sekian, hampir 200 sih. Tapi itu 3 orang satu keluarga. Jadi oke lah. Dan mereka tuh kayak mereka ngambilnya yang bener-bener yang luxurious travel. Iya. Tapi jadi kalau dari Jakarta ke Nepal itu berapa jam ya, Say? Jakarta ke Nepal. Oh itu. Jadi kalau dari Jakarta kan kita transitnya bisa di ini dulu di Malaysia. Di Malaysia, Jakarta Malaysia berarti 2 jam. Nah, dari Malaysia ke Nepalnya sekitar 5 jam. Jadi 7 jam. 7 jam. Terus itu dari bandaranya sendiri ke tempat kamu yang waktu itu di Pokhara ya? Pokhara kalau itu berapa jam? Kita kalau naik bus ya lama. Kadang lamanya tuh macetnya itu, mandeknya itu. Karena kan kayak jalurnya kan jalur gunung. Jalurnya tuh kayak nggak kayak kita gitu ya? nggak kayak highway gitu. Jadi kayak jalur gunung. 8 jam, 9 jam. Seriusan? Kita pernah stuck 1 hari 12 kayak dari pagi sampai tengah malam tuh pernah. Itu waktu itu Avatar umur berapa ya? Berapa bulan gitu dia? Berarti trafficnya bad banget ya, luas banget. Wow. Nah, tapi kalau pakai pesawat lagi-lagi nih, kalau kita pakai pesawat kecil itu cepat 1 jam lah. Malah kurang, ada yang kadang 45 menit gitu. Kalau boleh tahu tiket pesawatnya berapa sih kalau dari Jakarta ke Nepal? Gak terlalu mahal sih deh, mahal sih. Lumayan, kalau tergantung airline siapa. Kalau pakai Silk Air lumayan, karena Silk Air kan punya Singapura ya. Terus kalau pakai Malaysia 7 juta Airlines, gitu? Ada sih. 7 juta tuh return atau one way? Return kayaknya, return. Deh. Malah ada yang kurang kan, tergantung kelasnya juga. Kalau bisnis berapa ya? 11 lah gitu. 11 ada bisnis. Terus kalau ekonomi yang apa tuh namanya, kalau pakai AirAsia atau Malindo lumayan. Malindo oke kok, Malindo kalau untuk ke Nepal itu oke. Dia ada sih 4-5 dia ada dapat sih. Oke. Dan kalau boleh tahu nih ya, untuk enggak ada yang hujan. Kenapa? Hujan, Bro. Enggak apa-apa. Kudu hujan pindah pilihnya, kumaha sibuk. Ya udah, enggak apa-apa. Terus gimana? Kalau boleh tahu nih, industri di Nepal sendiri gitu ya, orang-orangnya tuh lebih kepada bisnis atau lebih kerjanya di hospitality, Nepal mah chill banget atau kayak gimana ya? Nepal mah santai banget. Jadi ya sektor utamanya ya itu pariwisata dari Everestnya. Terus ini gitu mereka ya kebanyakan kalau nggak kerja di government ya itu sih kayak punya usaha sendiri lah. Biasanya sih bisnisnya ya bidang tourism juga, karena kan itu Everest itu salah satu tourist attraction yang sangat kuat gitu di Nepal itu. Kemarin pas COVID itu mereka lagi promoin buat domestik, jadi orang-orang domestiknya gitu, karena kan ya mati karena border close semua gitu kan sekarang tuh COVID. Kalau ya gitu sih. Kasian banget ya masa pandemik ini, pariwisata yang diandelin tapi langsung meroketnya turun ke bawah. Turun. Kebayang kayak di Bali lagi gitu ya. Cuman kalau di Nepal ini untungnya tuh gimana ya? Living cost-nya kan nggak kayak di Australia, nggak kayak di Indonesia. Iya sih. Living cost agak mirip sebenarnya sama di Indonesia, cuman mata uangnya apa ya, Say? Rupiah. Nepalese rupiah. Itu India ya. Jangan takut kalau ke Nepal karena ada Indomie, ada beng-beng. Aku nemu itu semua Kopiko. Serius? Terus apa lagi ya?
Ada banyak, ada itu semua. Nah, ada tokonya. Ada toko namanya Bat Bateni supermarket, di sana itu ada. Itu ada Indomie rasa apa, mau rasa apa. Rasa soto ada. Kamu Jadi mah nggak usah cocok takut. jadi duta pariwisata Nepal dibandingkan Adelaide. Oh iya. Kelihatan Karena ya aku lebih nggak suka menguasai Adelaide-nya gitu ya. ya. Karena Iya. lebih Di, menguasai di, dan di Adelaide lebih aku tuh unik. nggak kemana-mana. Kayak cuman kerja, kuliah, terus main juga bentar doang. Oh, di Adelaide ada yang bagus namanya Handolf. Handolf itu kayak tempat apa ya? eh German village gitu. Jadi kayak mau Oh iya, seneng gue pernah bir, denger. seneng pretzel, Hmm, dan semua yang bertema Jerman itu harus kando. Itu bagus. Halo, itu Bagus ya, dari kando. Adelaide. 35 menit lah nyetir. Oke. Dekat sih, Apa? dekat lumayan. Handoff ya. Handoff. Sampai pos 3 aja berapa teh kira-kira? Waduh, itu aku harus tanya ke suami soalnya aku Ah, kurang update sama bisa. sama harga. Banyak banget sih nanyanya. Ada sih kayak ada Annapurna gitu-gitu ada, cuman aku tuh kurang update ininya untuk harganya itu kayak suami yang lebih tahu sih. Soalnya dia Iya, yang deal sama orang-orang sana gitu. iya Maaf ya benar. teh. Maaf ya Maaf Teh, ya Teh kak. Anita. Maaf ya kak Anita. Nanti dia tanya Pertanyaan dulu. Anda terlalu berat, lebih detail banget gitu. Iya, aku nggak tahu Ya itu buat budget berapa. backpacker mungkin ya Nggak sekitar berani salah. 15 jutaan mungkin ya. Nggak tahu. Aku nggak berani ngomong di sini soalnya takut salah. Nanti takut ketinggian harganya atau kurangan, nggak tahu sih. Yang jelas kita butuh permit untuk hiking kalau untuk ke pos 3. Jadi kalau kalau ada kayak trekking yang short trekking kayak ke Dampus, kita nggak butuh permit. Tapi kalau bisa sih kita ada porter kan, buat bawa barang kita kan, karena ya Benar. capek aja dulu kayak mama sama temanku kan hiking tuh ke Dampus gitu. Tadinya yang enggak ngapain pakai porter, bisa ternyata nggak kuat gitu kan, karena terus-terusan gitu kan kayak 9-11 jam tuh nonstop gitu. Wow. Itu Iya. berapa jam sih dari bawah sampai ke Nggak puncak nonstop banget Everest? sih, kayak ada istirahatnya dikit. Itu bisa berminggu-minggu teh kalau Wow. sampai puncaknya. Wow. Dirimu pernah? Berminggu-minggu. Oh enggak, aku nggak berani. Aku cuma sampai aku short trekking aja. Oke, itu Short punya bayi trekking. juga, jadi kayak si Avatar masih masih kecil banget. Jadi aku bawa bayiku, kita trekking pendek aja, nggak sampai Dampus puncak juga enggak. Kok kayak sampai pagodanya aja sih gitu. Terus ya udah, karena kan bawa bayi ya kayak riskan gitu. Nah, ngomong-ngomong Gunung Everest, ada nggak sih Mm. ritual-ritual yang selalu Mm, dilakukan oleh orang-orang ada. Nepal? Ada. Jadi Setiap tahunnya dia atau tuh setiap bulan? setiap kita mau trekking itu pasti kayak ada pujanya gitu loh. Kalau pernah lihat di film-film Ah, kayak I Everest apa see. itu kan suka ada kayak misalnya ini piring gitu kan, ada lilinnya, ada apanya tuh ya gitu. Radit tuh kayak Ah, sebelum dia berangkat ke sini pasti di di kayak gituin loh, kayak dipuja dulu gitu. Terus sama aku juga gitu. Waktu sebelum berangkat dikasih tikas segala macam gitu lah. Sama pas kita datang pun gitu, kayak welcomingnya juga dikasih mala, jadi kasih bunga yang dialungin gitu. Itu semua ada ah. artinya, semua tuh kayak untuk keselamatan kita gitu ya, gitulah kepercayaannya. Kepercayaan orang orang muslim kan beda ya. Benar. Gitu. Kalau ada kenal orang Indo lebih nyaman, iya. Kalau ada orang Indo lebih nyaman. Terus waktu itu kita itu uh, punya satu tour guide yang memang bisa bahasa Indonesia lancar dan bahasa Nepal. Jadi Ah, tour guide kita ini dulu dia pernah di Indonesia selama 8 tahun wow. gitu. Cuman ya karena pandemik ini kan jadi kita nggak ada turis yang bisa masuk pun, jadi ya udah gitu. Agak sekarang sih lost contact sih kalau sama bapak yang ini tuh. Cuman ya nggak tahu, suamiku mungkin masih ada kontaknya gitu. Itu Oh, bapaknya jadi. ini banget menguasai trek-treknya karena memang sudah biasa gitu. Dan Oh, di sana benar-benar benar. kalau mau jadi turis apa itu namanya, tour guide itu harus punya license gitu. Iya, pasti. Hi Julie, hi May, how are you? Ada temanku, I'm promoting Nepal and Adelaide tourism. I think you should join us. Iya gitu. So Aisyah is
Nepal ambassador. Nepal ambassador and Maize and White ambassador. Tapi mendingan mendingan nanti suatu saat gitu ya, dirimu juga lanjutin lagi Indo-Nepal travel itu. Iya sih. Siapa tahu itu... udah banyak orang-orang Australia mau traveling to Nepal buat hiking, kan itu menarik juga. Pasti nggak harus home base-nya di Indonesia kan. Iya, dan dulu salah satu alasan aku kuliah di tourism pun ya itu, suami pun kayak pengen bilang ya sama aku kalau aku belajar dari sisi manajemennya, jadi ya, kita bisa ngurusin si travel ini ya lebih baik lagi gitu. Apa yang udah ada kita lebih bagusin gitu kan. Bener. Lebih ke arah kayak revenue dan lain-lainnya lah gitu. Iya. Karena sebetulnya punya karir di bidang travel agent tuh menyenangkan, Say. Soalnya teteh pengalaman kan. Karena gue kan backgroundnya buat travel agent. Karena jadi kita gimana mau menjual ke orang kalau kita nggak coba sendiri gitu kan. Elemen-elemennya itu kan lumayan banyak. Kita bekerjasama dengan akomodasi hotel, transportasi bis gitu kan, restoran juga itu tuh selalu pasti mereka nawarin nih voucher gratis karena mereka harus mencoba dulu. Maksudnya kita tuh harus coba dulu sebelum kita offering ke tamu kita gitu. Dan itu tuh meluas juga dari tour leader juga kita memilih gitu kan. Jadi tour leader itu nggak gampang loh. Iya, nggak gampang karena ngurusin banyak orang dan setiap customer itu kan mereka punya mereka punya needs yang berbeda-beda gitu. Satu orang ini maunya ini, orang lain itu butuhnya ini, orang ini butuhnya ini, dan kita sebagai orang yang harus yang organize itu semua harus sebisa mungkin memenuhi needs customer ini gitu kan, klien kita ini gitu. Cuman kita balik lagi, kita tidak bisa membuat semua orang bahagia gitu intinya. Tapi kita berusaha untuk yang terbaik gitu kan. Gitu. Iya, tuh. Aku promosiin teh ke teman-teman pendakiku, banyak yang pengen ke Nepal. Makasih banget. Tapi kitanya lagi di sini teh, kitanya cuma stuck nggak bisa ke sana teh Anita. Gak masalah, siapa tahu suatu saat nanti gitu semua sudah back to normal, lu bisa mengembangkan lagi bisnis travelnya gitu kan. Ntar kalau itu ya see you in Nepal gitu kan jadinya. Kan seperti yang gue bilang, sekarang kan zaman udah canggih juga, kalau udah punya orang kepercayaan di Nepal sendiri, tinggal email, tinggal kontak itu ada tamu nih 3 orang misalnya dari Indo gitu kan mau ke Nepal. Kita udah prepare, udah nge-arrange budget sekian gitu, tinggal kontak, oke, approve. Iya, cuman benar-benar harus yang dipercaya. Gitu. Tapi benar-benar harus yang dipercaya, kalau nggak dibawa lari customer kita gitu teh. Itu dia, iya. Agak terus hati-hati gitu. Harus hati-hati. Ya namanya juga bisnis ya, Bo. iya, kadang suka ada aja gitu kan. Tapi gitu. Kenapa ada nggak challenging sendiri Seven untuk Summit. Belajar apa tuh? Ini nih, banyak yang pengen ke Nepal, pagi mereka udah tamat Seven Summit Indonesia, wah keren. Gimana, dari pastry kan, ya kalau soal pastry sih ini ibu ini tuh udah jago ya banget bikin kue ya, saudara-saudara silakan saja cek Instagramnya, itu kue-kuenya itu Instagram sampah semua isinya, itu sampah banget. Semua Instagram aku bukan soal kuenya yang sangat bagus, cantik gitu kan, rasanya juga oke. Nah, ada nggak tantangan sendiri pada saat beralih ke dunia travel? Oh, kalau travel sih sebenarnya bukan aku yang pegang, itu suamiku. Aku itu cuma kayak ngobrol-ngobrol sana sini doang. Maksudnya. Oh, sekolahnya pasti ada sih. Cuman kalau misalnya pastry itu kan di bawah hospitality, travel tourism ya masih berhubungan dengan hospitality, karena kan aku ambil kuliahnya juga hospitality tourism event managementnya jadi satu gitu. Gelarnya tuh satu gitu. Hospitality tourism event management tuh satu, dan mereka tuh pas kita kuliah ini harus koordinasi implementasi dari 3 sektor ini, 3 sektor yang berbeda, gimana cara implementasikannya. Kayak misalnya kalau misalnya di bidang pariwisata,
Terus udah gitu kan tourism kan, dari sisi hospitality-nya gimana. Jadi kita harus bisa itu jelasin gimana makanan di sana, gimana hotel di sana, gimana service agent di sana, gitu-gitunya sih. Kalau event organizer tuh kayak lebih ke festival-festival di Nepal. Kayak Nepal tuh banyak banget festivalnya. Seru banget. Ada Holi Festival. Holi itu kayak warna-warni, gak pernah lihat kayak ditambahin gitu kan, gitu apa sih colorful itu. Terus ada banyak banget festivalnya, seru kayak festival lilin, festival lampu gitu, banyak banget ya. Tapi aku nggak bisa inget namanya. Buka-buka lagi kali ini. Terus kayak ada festival kekeluargaan. Jadi kayak anakku ini kan Avatar tuh anak aku yang pertama laki-laki, anak aku yang kedua kan Alicia perempuan. Jadi ada yang namanya Baitika ini ada kayak kasih warna 5 gitu. Buat anak-anak kita. Jadi tiap warna tuh ada artinya maknanya. Gitu. Ya, itu ada maknanya gitu. Ada festival buat yang suka guguk, yang suka papi, itu ada festivalnya juga. Jadi papi itu salah satu animal yang bukan dipuja ya, tapi dihargai gitu. Mereka itu royal. Apa sih loyal. Jadi loyalty. Jadi kayak simbol loyalty mereka itu adalah papi, karena papi itu kan ya guguk itu anjing itu, maaf ya. Nggak apa-apa, kan, santai aja. Beda kalau di Indonesia, kan, kalau yang anjing itu apalagi muslim itu udah dikepoin, udah dinetingin gitu kan. Kalau di sana nggak sih, itu simbol loyalty sih. Mereka tuh ya gitu. Ada festivalnya. Jadi ya sebetulnya ya bagus juga ya, karena mereka tuh respect-nya tinggi gitu, mau ke sesama manusia, apalagi datang, iya, betul, gitu kan. Betul. Apalagi ke alam gitu kan. Iya, ke alam iya. Mereka nggak ngerusak alam itu udah nggak banget. Enggak banget, gitu. Jangan rusak alam. Ya. Jangan. Kalau di Indonesia, hutan-hutan ditebangin ya. Iya. Kalau di sana nggak sih. Cuman memang sampah itu kayaknya di mana-mana sih, bukan cuma di Nepal. Kayak di Indonesia pun kayak sampah masih salah satu yang utama lah gitu. Sampah, kebersihan gitu. Di negara-negara yang tidak semaju Australia itu tetap bagian kayak masalah nasional lah gitu kan. Masalah nasional. Mudah-mudahan dirimu tetap stay di Australia, jangan pindah ke Nepal ya. Aku pengennya itu, cuman Pradip tuh pengen, dia senang politik, dia pengen oh ya? Dia nanti kalau ke Nepal nggak tahu, dia senang aja, dia ingin merubah Nepal, dia ingin bukan merubah sih, membuat lebih maju lah gitu. Karena dia merasa ada kayak tanggung jawab gitu yang dia belum berikan ke negaranya. Apa coba aku nggak tahu deh. Iya gitu. Wow, jadi dia lebih tertarik ke pemerintahan, politik, lebih resmi, jiwa nasionalismenya dia tinggi. Jiwa nasionalis. Merdeka. Ya gitu. Apa sih, udah lah, nyantai aja gitu kan. Bodon. Ada nggak sih makanan yang selalu dimasak sama kamu untuk suami?